Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Allah hari ini Selasa 29 Desember 2020. Saya Apri Sadimo dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudari, keluarga Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih Kau selalu peduli dan menyertai aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Sampai dengan saat ini kami masih diberi kesehatan. Kami mohon bimbing dan berkatilah kami sepanjang hari ini di tengah-tengah situasi pandemi ini. Semoga kami semua masih dapat mendengarkan dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan 35. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan singkat ini ada suatu ilustrasi, yaitu seorang remaja, kusebut namanya Agus, sangat berharap bisa bertemu muka dengan seorang artis pujaannya yang dikagumi yang bernama Kolopaking. Dia sangat berharap setiap hari dan tentunya dengan mengusahakan berbagai cara untuk bisa mewujudkan harapannya. Tanpa disengaja dia malah bertemu dengan Kolopaking. Agus terdiam dan membisu karena peristiwa yang tidak disangka-sangkanya itu terbukti. Hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Genesaret. Lalu, apa hubungannya dengan cerita singkat tersebut? Dalam Injil dikisahkan, Simeon yang melihat Mesias yang selalu dinantikannya setiap hari
Bahkan Roh Kudus menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ia menyambut anak itu dan memuji Allah dengan apa yang kita kenal dengan Kidung Simeon. Jelas sekali hubungan dengan cerita tersebut adalah soal harapan. Agus yang berharap bisa bertemu dengan artis pujaannya, demikian juga Simeon yang berharap melihat Mesias. Memang seringkali kita memiliki harapan untuk berjumpa, bertemu, atau melihat orang atau sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Tetapi apakah kita pernah berharap untuk berjumpa dengan Kristus sendiri yang telah menyelamatkan kita? Apakah kita telah mengusahakan diri untuk dekat dengan Dia yang memberi kita hidup kepada kita? Pada pesta Yesus dipersembahkan di Genesaret ini, kita diingatkan akan Kristus Sang Mesias yang dinantikan banyak orang, dan baik kalau kita merenungkan sejauh mana kita telah mengusahakan diri untuk berjumpa dengan Dia. Karena dengan cara itu kita bisa sampai pada kepenuhan diri kita, kebahagiaan yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Kristus yang diurapi Allah yang memberiku hidup. Aku ingin mengikuti jejak-Mu, mengikuti jalan hidup-Mu, walaupun hal ini sulit bagiku. Berilah aku hati yang gembira untuk menerima sabda-Mu kepada kami hari ini. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan bimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.